Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita lanjut lagi pemirsa opini di pagi hari ini ya. Dan kita senang sekali nih, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan di episode kali ini, terutama untuk para pecinta tanaman anggrek ya, para kolektor anggrek juga. Langsung kita sama seseorang yang sudah menaungkan, memberikan hidupnya untuk para pecinta anggrek. Untuk Mas Hendy nih, tadi kan Mas Hendy juga cerita nih, pernah berkeliling juga ke Thailand, bahkan sampai ke Jepang, untuk ngelihat bagaimana anggrek di sana. Iya, benar. Nah, apa nih yang membuat bedanya mungkin para pecinta anggrek di negara lain dan juga dari varian-variannya sendiri, jenis-jenisnya sendiri, seperti apa nih Mas Hendy? Ya, jadi emang selama ini kiblat untuk anggrek itu emang apa ya, brandingnya kayak Thailand, Taiwan gitu kan. Makanya kok jadi penasaran gitu kan. Ya, jadi ya lihat tiket murah ya udah kita karena Jakarta kan gampang akses kemana-mana, ya udah kita coba ke sana gitu. Jadi kalau untuk lebih ke varietas, mereka itu lebih banyak, lebih beragam. Oh, lebih beragam. Jadi memang itu yang memang sebenarnya pasar cari ya. Makanya kita beraniin untuk sampai keluar. Oke, berarti mereka di sana itu sudah mengembangkan anggrek itu seperti tadi kawin silang dan segala macam. Mereka tuh udah merencanain beberapa tahun ke depan tuh udah siap. Oh, saya mau ngerilis ini, ngerilis ini. Jadi mereka udah settle nih untuk pasar-pasar mereka ke depannya tuh udah tahu bakal per tahun itu nerbitin berapa jenis gitu. Jadi biar nggak monoton. Oke. Dan kalau untuk di Jepang sendiri berarti sama juga? Sama seperti Thailand ya? Cuma mereka lebih mungkin karena kan mereka kan 3 musim ya, 3 musim, jadi emang nggak terlalu banyak, tapi mereka bikin se-eksklusif mungkin. Itu yang membedainnya. Oke, berarti kalau bisa dibilang juga untuk anggrek yang ada di Jepang itu sulit juga untuk dibawa ke Indonesia, mungkin karena faktor 3 musim di sana kali ya? Enggak juga sih sebenarnya, karena kan mereka udah sistem greenhouse. Jadi kita udah memang ngatur, udah bisa diatur sendiri. Mungkin kendalanya pada saat musim dingin mereka nggak berani kirim aja gitu. Tapi selebihnya nggak ada masalah. Aman berarti ya. Benar. Nah, kalau Mas Hendy sendiri ini pernah paling jauh punya anggrek dari negara mana nih? Kayaknya dari California. Iya, USA. Wah, itu berapa lama sampai ke Bengkulu? Sebenarnya sih nggak ini ya, karena kan kita kan ada sistem titip juga sama teman. Jadi kalau normal itu bisa 1 minggu. 1 minggu udah bisa. Cuma kan karena dia transit dulu, jadi emang ada waktunya, jadi bisa sampai 2 minggu. Nah, untuk variannya sendiri yang dibawa dari California ini? Biasa anggrek Cattleya sih, karena dia bandel. Cattleya. Filmnya juga bagus loh. Saya pernah nonton filmnya itu. Nama anaknya Cattleya. Iya. Dan untuk Mas Hendy nih, sampai sekarang nih sudah punya greenhouse sendiri. Iya. Nah, berapa banyak greenhouse sampai sekarang nih? Sudah berapa? Kayaknya 1, 2, 3, 4. Wih, sudah 4 ya? Oke, satu greenhouse itu bisa menampung ribuan anggrek. Iya, ribuan anggrek bisa. Semuanya itu berada di sekitar rumah kah atau memang punya tempat tersendiri? Kebetulan di dekat rumah orang tua itu ada tanah, terus kita ada sewa tanah juga. Terus 2023 kemarin kita udah buka offline store-nya di Jalan Jenggalu di Tapak Jeda. Jadi kalau masyarakat Bengkulu ingin langsung datang ke greenhouse juga bisa langsung ya? Iya, greenhouse bisa, ke store juga bisa. Kalau untuk ke greenhouse sendiri nih, kalau yang setahu saya nih, kalau kita masuk ke greenhouse kan itu semuanya harus steril. Iya. Nah, bagaimana dengan greenhouse anggrek? Kalau anggrek itu dia agak bandel kali ya. Jadi emang nggak terlalu banyak treatment khusus, nggak terlalu sensitif, jadi kita nggak perlu masalahin. Cuma mungkin kita bikin janji dulu, karena kan kadang kita lagi ada kegiatan packaging gitu kan, ada kunjungan toko, jadi kita harus bikin reservasi dulu kalau untuk greenhouse. Benar-benar. Ya. Berarti si anggrek ini juga tanaman yang bandel. Iya, benar bandel. Nggak harus kita datang ke greenhouse Mas Hendy menggunakan pakaian khusus segala macam.
Mungkin karena tumbuhan parasit ya, jadi Iya. dia sadar diri. Saya sudah numpang hidup. Iya, udah numpang hidup, masa nggak boleh datengin ya. Dan perkembangannya nih, Mas Hendy, Ah. yang pengen saya tanyakan sekarang ini nih, gimana nih perkembangannya? Perkembangan Untuk sisi apanya? mulai dari omsetnya, otomatis kan sebagai anak muda nih, apalagi anak muda Bengkulu yang saat ini menonton kita kan, waduh, menjadi seorang petani atau juga pembudidaya anggrek, ada keuntungannya nggak sih dari sisi ekonomi? Iya, kalau dari sisi ekonomi itu kembali lagi cara kita ya. Namanya kalau kita bisnis ya otomatis jualan. Nah, jadi gimana PR terbesar itu gimana kita masarin produk kita semenarik mungkin, gimana itu bisa terjual. Jadi karena barang hobis itu nggak kayak fashion. Betul. Yang mereka udah ada rank harga. Jadi nikmatnya kita menanam barang hobis itu kita bisa settle harganya itu sesuai pantas nggak sih harga segini. Oke, jadi harga gitu, kita yang nentukan, kita yang berarti nentuin dong. apalagi beberapa item khusus yang memang karena kan brand impor itu bakal menarik orang, Betul. karena ibaratnya ada prestige sendiri kalau bagi pemiliknya. Oh keren nih dari USA, orang Indo kan gitu. Nah itu yang kita Benar. manfaatin sebenarnya. Oke. Jadi kita bisa mungkin jualnya dengan range lebih tinggi gitu. Oke. Kalau di tempat Mas Hendy sendiri nih, range harga paling mahal itu di harga berapa? Saya pernah jual 10 juta 10 juta. satu. Wah. Oh, Itu anggrek atau motor? Ini 10 juta itu tergantung dari ukurannya kah? jenisnya, lebih ke Jenisnya. ya, dan susah dapatnya gitu. Oke. Itu kemarin anggrek dari mana Mas Hendy? Itu kalau nggak salah, ini dari Ekuador Ekuador. ya, Wah, Amerika Latin juga. Amerika Latin. Namanya jenis anggrek Cattleya, cuman varietasnya saya lupa. Cuman dia oke. spesies di sana. Itu 10 juta. 10 juta. Saya penasaran ini orang mana yang beli. Karena kalau ibaratnya kan emang pangsa pasar kita hampir 95% itu di luar provinsi Bengkulu. Oke, Karena kencengnya mungkin malah di daya- online ya. Iya, karena kan mungkin dari daya beli kita nggak sebagus provinsi lain. Oh. Jadi kan kayak Jakarta, Jabodetabek, Surabaya, Pontianak, ya udah mereka ngeluarin 1 juta itu yang ya biasa aja kalau untuk barang hobis. Oke. Yang penting mereka suka ya mereka beli Mereka gitu. hajar ya. Kalau Oke. kita kan kadang pangsa pasar ratusan ribu tuh udah keberatan. di sini. Oke, dan baiklah Mas Hendy, kita tahan lagi nih obrolannya dan pemirsa Opini jangan kemana-mana. Selain satu ini kami berdoakan kembali lagi.